Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat Paskah, selamat hari Minggu. Kita semua bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menyertai, membimbing dan melindungi perjalanan hidup kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan dunia. Kita bersyukur bahwa pada hari ini pun kita bisa berkumpul bersama untuk merayakan perayaan syukur ini. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memiliki suatu sikap iman. Sikap iman yang seperti apa? Sikap iman yang inklusif dan toleran dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari bacaan pertama, dari Kisah Para Rasul, kita lihat pergulatan jemaat gereja perdana yang saat itu mereka sedang membangun identitas dan jati diri perutusannya. Dalam gereja perdana saat itu terdapat dua aliran. Aliran yang keras dan aliran yang terbuka. Aliran yang keras menyatakan bahwa setiap orang yang ingin menjadi pengikut Tuhan Yesus haruslah wajib mengikuti adat istiadat dan aturan bangsa Yahudi. Itu yang keras. Sementara aliran yang terbuka meyakini bahwa Kristus Yesus dan karya keselamatannya adalah untuk segala dan semua bangsa. Gereja perdana menjadi terus berkembang dan setia terlibat dalam karya keselamatan hingga kepada kita saat ini. Hal itu pertama-tama karena mereka terbuka pada dorongan dan inspirasi Roh Kudus. Secara istimewa dikatakan tadi dalam bacaan pertama bahwa akhirnya gereja perdana mengambil keputusan bersama seperti ini. Dikatakan, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban yang perlu. Artinya, karya keselamatan dan Kristus Yesus terbuka bagi segala dan semua bangsa. Gereja perdana mengambil keputusan hasil penegasan bersama itu karena karunia Roh Kudus juga. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil, Yesus sendiri menegaskan bahwa Roh Kudus, Roh Penolong, Penghibur, Parakletos itulah yang akan meneruskan karya Bapa, mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah dikatakan aku kepadamu. Demikian pesan Yesus bagi para rasul dan kita semua. Allah Roh Kudus menyertai dan membimbing kita hingga saat ini sampai akhir zaman. Pertanyaannya kemudian adalah bagi kita saat ini, apabila gereja perdana saat itu telah terbuka bagi tuntunan Roh Kudus, lalu bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana dengan konteks kita sekarang? Saudara-saudari yang terkasih, dalam masa Paskah ini kita juga bisa menempatkannya dalam konteks tahun toleransi yang dicanangkan oleh pemimpin bangsa kita. Secara lebih khusus dalam tahun toleransi ini, kita diajak berkembang dalam semangat moderasi beragama. Semakin kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang toleran, semakin kita menjadi manusia Paskah. Semakin kita ikut berperan membangun semangat moderasi beragama, semakin pula kita menjadi manusia Paskah. Dan kalau itu terjadi, maka sejarah bangsa kita akan semakin jelas menjadi sejarah pembebasan. Bebas dari watak eksklusif dan intoleran,
bertumbuh menjadi masyarakat yang semakin inklusif dan toleran. Saudara-saudari yang terkasih, ada 4 indikator yang dapat menunjukkan semangat toleransi dan moderasi beragama itu berkembang. Pertama, indikator pertama adalah komitmen kebangsaan. Dan komitmen itu selama ini dijalankan oleh Kusupan Agung Jakarta, oleh kita semua dengan istilah semangat cinta tanah air. Komitmen itu yang diungkapkan dalam semboyan amalkan Pancasila yang telah kita jalankan dalam arah dasar tahun 2016 hingga 2022. Dan saat ini kita lanjutkan dengan mewujudkan ajaran sosial gereja. Indikator kedua adalah sikap toleran, yang antara lain berarti kerelaan memberi ruang kepada orang lain, tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, untuk mengungkapkan keyakinannya, menyampaikan pendapat meskipun pendapat tersebut tidak sama dengan keyakinannya sendiri. Indikator yang ketiga adalah semangat anti kekerasan. Hanya orang atau masyarakat yang sakit yang biasa menggunakan kekerasan. Orang atau masyarakat yang sakit seperti itu tidak berpikir salah atau benar, melainkan menang atau kalah. Karena mau selalu menang, maka digunakanlah kekerasan. Semangat anti kekerasan. Dan indikator yang terakhir, indikator keempat adalah keterbukaan terhadap kebudayaan setempat yang tidak bertolak belakang dengan keyakinan iman kita. Inilah 4 indikator di mana semangat toleransi dan moderasi beragama itu dijalankan dan diwujudkan. Apabila indikator-indikator itu semakin nyata dalam hidup bersama kita, kita dapat mengatakan bahwa kita sedang beriman dalam inspirasi Roh Kudus dalam tuntutan zaman kita saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita sebagai pengikut Kristus bersama-sama dengan semua pihak untuk terus berusaha, bertekun, mewujudkan watak yang inklusif dan toleran, mulai dari keluarga-keluarga kita dan masyarakat kita. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita semua dengan banyak pihak terus terbuka pada tuntunan Roh Kudus.